A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hijrah Al Khair. Nomor induk mahasiswa 0403191017. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 5 kelas A. Sini saya akan menjelaskan salah satu kaidah tafsir, qaid tafsir, yaitu tentang amr. Bukan amr, tapi istifham, kalimat tanya. Nah, pada kalimat tanya ini saya lebih tepatnya menjelaskan tentang istifham lafzi, lafaznya kaifa. Di situ tertulis bahwa iza akhbarallahu ta'ala an nafsihi bilafzi kaifa fahuwa istikhbarun ala tariqin tanbih al-mukhattab au taubiyah. Artinya iza akhbarallahu, ketika Allah mengabarkan an nafsihi, dari dirinya sendiri, bilafzi kaifa, dengan lafaz kaifa. Jadi apabila ada nih ayat Allah menghabarkan tentang dirinya sendiri, tapi dengan dimulai dengan istifham, dengan kata tanya, kaifa, bagaimana gitu. Fahuwa istikbarun ala tariqin tanbih lil mukhattab au taubiyah. Jadi di mana kaifa itu, maka itu merupakan teguran. Apabila ada kata kaifa itu berarti teguran untuk si mukhattab, orang kedua atau orang yang diajak bicara, atau au taubiyah, atau mencela yang sedang ditegur. Jadi itulah kaidah dari lafaz kaifa itu sendiri. Kalau ditanya contohnya ada surah Al-Imran ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahu azim. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu, Muhammad SAW, adalah benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjukkan orang-orang yang zalim. Pada lafaz kata pertamanya ada kata kaifa. Bagaimana Allah akan menunjuki hudan, akan menunjukkan hidayah gitu kepada orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena sebelumnya mereka udah beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad itu adalah Rasulnya, Rasul Allah gitu. Jadi Allah di sini sebenarnya ingin mencela, tapi mencelanya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana aku akan mengasih hidayah kepadamu, tapi kau dulunya udah pernah beriman loh, terus kok melenceng gitu. Ibaratnya kalau di rumah-rumah seperti ini, di bahasa sehari-hari kita, kau kenapa sih nggak banguni aku, misalnya gitu. Misalnya dia bangun kesiangan, kau kenapa sih nggak banguni aku? Bukannya aku nggak banguni, aku udah banguni kau, tapi kau nggak bangun-bangun gitu. Nah, jadi gampangnya gitulah. Itulah fungsi dari lafaz kaifa tadi. Emang dia berbentuk pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah mencela mukhattab, orang kedua ataupun orang yang tercela lah pada saat itu. Nah, kalau ditanya ayat yang lain, itu ada surah Al-Baqarah. Mungkin kita udah hafal Al-Baqarah surat ayat 8. Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Situ ada kaifa juga. Kaifa takfuru, bagaimana sebelum menjadi makhluk hidup, manusia adalah makhluk mati.
Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Padahal kalian itu dulunya itu mati. Padahal dulunya itu kita itu mati. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Nah, jadi di sini juga celaan kepada orang-orang kafir. Bagaimana kalian bisa kafir kepadaku? Padahal dulunya itu kalian itu mati. Betul aku yang hidupkan kalian. Betul ku matikan lagi kalian. Ku hidupkan lagi kalian. Betul yang terakhir, kemudian kalian akan kembali kepadaku. Kalian datang dari aku dan kembali kepadaku, tapi kalian bisa kafir kepadaku. Itu bagaimana sih? Nah, kurang lebih seperti itulah ungkapan ayat tersebut, maksud ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ucap. Assalamualaikum.